Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan tema yang berjudul Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi. Dan ada pun poin-poin tertentu yang akan kami bahas dalam tema ini. Yang pertama, sejarah gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa. Kedua, peran mahasiswa dalam tingkat lokal dalam gerakan anti korupsi. Ketiga, peran mahasiswa di tingkat nasional dalam gerakan anti korupsi. Keempat, kasus korupsi di kawasan hutan hujan tropis Kalimantan Timur. Kelima, faktor yang menyebabkan korupsi tersebut. Dan yang terakhir atau keenam, upaya atau bentuk gerakan anti korupsi di lingkungan tersebut. Jadi, yang akan saya paparkan dalam tema ini yaitu di poin pertama tentang sejarah gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama, awal dan era 1960-an. Pada tahun 1966, gerakan mahasiswa seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau yang disingkat dengan KAMI muncul dan menjadi bagian dari gelombang perubahan politik besar. Meski gerakan tersebut lebih berfokus pada perubahan rezim atau akhir era Soekarno dan anti-komunis, para mahasiswa mulai menyuarakan isu pengabaian korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat dengan KKN sebagai bagian dari kritik sosial. Kedua, era 1970-an hingga 1980-an atau era Soeharto dan Orde Baru. Gerakan mahasiswa ini mulai menyoroti secara lebih terbuka praktik KKN dalam pemerintahan Orde Baru. Contohnya seperti peristiwa Malari Insiden pada tanggal 15 sampai 16 Januari 1974, di mana demonstrasi mahasiswa menuntut turunnya harga dan berhentinya korupsi, meskipun kemudian berubah menjadi kerusuhan. Studi menyebut bahwa Pers Mahasiswa dan Weekly Mahasiswa mengkritik masalah KKM dalam Orde Baru pada periode awal 1960-an sampai 1974. Ketiga, puncak gerakan reformasi pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Pada akhir 1990-an, mahasiswa bersatu dalam gerakan besar yang menuntut penghapusan KKN, demokratisasi, dan perubahan struktural politik. Gerakan ini menjadi salah satu faktor utama jatuhnya Soeharto pada Mei 1998. Keempat, periode pasca reformasi hingga kini. Setelah reformasi, mahasiswa terus mengawal institusi pemberantasan korupsi, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat dengan KPK, dan melakukan advokasi integritas di kampus melalui organisasi seperti Future Leader for Anti-Corruption atau yang disingkat dengan FLASH Indonesia. Dan dari kutipan tersebut, saya ambil dari artikel website DENI Indonesia ID dan Wikipedia. Nah, adapun materi yang kedua yaitu peran mahasiswa dalam tingkat lokal dalam gerakan anti korupsi. Mahasiswa di tingkat lokal berperan penting dalam gerakan anti korupsi melalui 3 ranah utama. Yang pertama, mereka menumbuhkan budaya dan kesadaran anti korupsi di lingkungan kampus dan masyarakat sekitar dengan mengenalkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan keberanian menegakkan keadilan. Yang kedua, mahasiswa menjadi kontrol sosial dan agen advokasi, yakni ikut memetakan potensi korupsi lokal. Misalnya, dalam pengelolaan anggaran desa atau pemerintahan kecamatan, memfasilitasi pelaporan dan menghubungkan masyarakat dalam lembaga pengawasan. Yang ketiga, mereka mengimplementasikan dan mengembangkan inovasi seperti menggunakan media digital atau aplikasi pelaporan, riset lokal dan pengabdian masyarakat sebagai pencegahan korupsi di lingkungan tempat tinggal. Dan materi yang ketiga yaitu peran mahasiswa dalam tingkat nasional dalam gerakan anti korupsi. Yang pertama, membangun budaya anti korupsi. Mahasiswa berperan menyosialisasikan nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, tanggung jawab, juga menumbuhkan kesadaran publik terhadap bahaya korupsi. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang telah memiliki nilai anti korupsi mampu mencegah perbuatan koruptif di lingkungan kampus dan masyarakat. Yang kedua, kontrol sosial dan advokasi. Pada tingkat nasional, mahasiswa menjadi pengawas publik yang dapat mengkritisi kebijakan yang berpotensi koruptif, menjalankan aksi, membuat aplikasi pelaporan dan penelitian yang memberi masuk reformasi. Contohnya,
mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi informasi yang membuat aplikasi pelaporan kasus korupsi dan membantu transparansi. Yang ketiga, agent of change dan pelapor gerakan. Sebagai generasi muda yang relatif bebas dari beban sistemik, mahasiswa punya potensi menjadi pelopor perubahan, mengorganisir gerakan nasional seperti inspirator di kampus sehingga berdampak seskala nasional. Materi selanjutnya adalah kasus korupsi di kawasan hutan hujan tropis di Kalimantan. Salah satu contoh kasus korupsi di kawasan hutan hujan tropis Kalimantan Timur adalah penyalahgunaan izin pengelolaan hutan. Berdasarkan laporan dari Antara News, kasus ini melibatkan izin pemanfaatan kayu dan pelepasan kawasan hutan seluas 147.000 hektar, yang menyebabkan kerugian negara mencapai kurang lebih 440 miliar. Izin yang seharusnya digunakan untuk lahan perkebunan malah dimanfaatkan untuk kegiatan penebangan kayu ilegal. Nah, hal ini jelas melanggar peraturan kehutanan yang merugikan negara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan korupsi tersebut terjadi, di antaranya yaitu faktor ekonomi, meliputi beberapa faktor, yaitu nilai ekonomi hutan yang tinggi, kebutuhan dan pendapatan daerah pribadi, serta minimnya kesejahteraan aparat lapangan. Dan yang kedua adalah faktor hukum dan pengawasan, meliputi beberapa faktor, di antaranya penegakan hukum yang lemah, izin tumpang tindih, kurangnya transparansi dan pengawasan yang minim. Dan faktor yang ketiga, ada faktor pemerintahan dan politik. Nah, faktor ini meliputi beberapa faktor, yaitu korupsi birokrasi, kolusi pejabat dan pengusaha, serta dana politik. Dan yang keempat, ada faktor sosial dan budaya. Masyarakat lokal terpinggirkan, budaya permisi terhadap suap, kurangnya pendidikan dalam lingkungan. Dan faktor yang kelima, yaitu faktor teknis dan tata kelola. Data kebutuhan tidak akurat, sistem informasi yang lemah, serta pengawasan digital belum maksimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ke-6 dari tema kami, yaitu upaya atau bentuk anti korupsi di lingkungan. Jadi, upaya anti korupsi di lingkungan kita dapat dilakukan dengan menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana publik juga penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Selain itu, menolak segala bentuk suap dan gratifikasi, serta menanamkan sikap jujur di sekolah, kantor, dan masyarakat merupakan langkah nyata membangun budaya anti korupsi. Pendidikan dan sosialisasi mengenai bahaya korupsi harus terus digalakkan agar terciptanya lingkungan yang bersih, adil, dan berintegritas tinggi. Referensi Komisi Pemberantasan Anti Korupsi KPK tahun 2024, Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi. Jadi itulah pemaparan dari kami tentang peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Semoga pemahaman ini dapat memperkuat komitmen kita bersama dalam membangun budaya anti korupsi demi terwujudnya Indonesia yang bersih dan berkeadilan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wad da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.